Wan Prestasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Hadiputra. Saya Zevanya Najwa. Saya Delia Laini. Saya Najwa Anita. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, jadi menurut pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wan prestasi terjadi ketika debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perintah atau akta yang berkaitan dengan perikatan tersebut. Secara umum, wan prestasi dapat didefinisikan sebagai tindakan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Menurut Harahap, wan prestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wan prestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut Projo Dikoro, wan prestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian. Berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dasar hukum wan prestasi pasal 123 KUH Perdata ada kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan pasal 1243 KUH Perdata mengenai kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Pada pasal 1267 KUH Perdata mengatur pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian. Pada pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata terkait penerimaan peranan risiko sejak wan prestasi hukum. Tujuan wan prestasi satu, memastikan pemenuhan kewajiban. Yang kedua, memberikan ganti rugi. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Yang keempat, mendorong kepatuhan hukum. Yang kelima, memfasilitasi penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada unsur wan prestasi. Yang pertama, adanya perjanjian. Yang kedua, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian. Dan yang tiga, telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk wan prestasi. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, maka pernyataan lalai tidak diperlukan. Kreditur langsung meminta ganti kerugian. Contohnya, seseorang penjual tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh pembeli. Yang kedua, terlambat memenuhi prestasi. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi, maka pernyataan lalai diperlukan karena debitur dianggap masih dapat berprestasi. Misalnya, seseorang kontraktor menyelesaikan proyek pembangunan rumah lebih lama dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Yang ketiga adalah memenuhi prestasi secara tidak baik. Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hukret berpendapat bahwa pernyataan lalai perlu, tetapi Majors berpendapat lain. Apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi suatu pemutusan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu. Kemudian pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari kreditur. Misalnya dipesan suatu jeruk bali, dikirimnya jeruk jenis lain yang sudah busuk hingga menyebabkan jeruk-jeruk lainnya dari kreditur menjadi busuk. Sedangkan pemutusan perjanjian yang negatif adalah dengan prestasi debitur yang keliru tidak menimbulkan kerugian pada milik lain. Dalam hal maka pernyataan lalai diperlukan. Dalam sebuah perjanjian utang piutang, debitur tergugat berjanji untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur penggugat dalam waktu tertentu. Namun debitur gagal melakukan pembayaran meskipun telah diingatkan melalui somasi. Kreditur kemudian mengajukan gugatan di pengadilan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat wan prestasi tersebut. Dalam kasus wan prestasi yang melibatkan perjanjian utang piutang di mana debitur gagal melakukan pembayaran meskipun telah diingatkan melalui somasi, terdapat beberapa akibat yang terjadi seperti berikut. Gugatan di pengadilan. Kreditur memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap debitur. Ini merupakan langkah formal untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi atas kerugian
yang dialami akibat wan prestasi. Yang selanjutnya yaitu putusan pengadilan. Jika pengadilan memutuskan bahwa debitur telah melakukan wan prestasi, maka kreditur berhak untuk mendapatkan putusan yang mengharuskan debitur memenuhi kewajibannya, baik berupa pembayaran utang maupun ganti rugi. Yang selanjutnya yaitu ganti rugi. Debitur yang dinyatakan wan prestasi wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya yang dikeluarkan oleh kreditur serta kerugian lainnya. Yang selanjutnya yaitu jaminan. Jika terdapat jaminan dalam perjanjian utang piutang, kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut setelah mendapatkan putusan pengadilan. Hasil dari penjualan barang jaminan akan digunakan untuk membayar utang debitur beserta bunganya. Yang selanjutnya yaitu putusan perjanjian, pemutusan perjanjian. Kreditur juga berhak untuk memutuskan perjanjian jika wan prestasi dianggap serius dan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu dampak reputasi. Wan prestasi dapat berdampak negatif pada reputasi debitur yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan transaksi bisnis di masa depan. Secara keseluruhan, akibat dari wan prestasi dalam perjanjian utang piutang tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan hukum dan reputasi antara pihak-pihak yang terlibat. Terdapat 3 kemungkinan bentuk gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat wan prestasi tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, melalui parate eksekutif. Kreditur dapat mengeksekusi tuntutan secara langsung tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini, kreditur bertindak secara engineering atau melakukan tindakan hukum sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga. Pada praktiknya, metode ini umumnya diterapkan pada perikatan yang bersifat ringan dan bernilai ekonomi kecil. Kemudian yang kedua, melalui arbitrase atau perwasitan. Kreditur dan debitur menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan melalui wasit atau arbitrator. Setelah arbitrator memberikan keputusan terkait sengketa tersebut, baik kreditur maupun debitur harus mematuhi putusan tersebut. Terlepas dari apakah putusan tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, keduanya berkewajiban untuk menaatinya. Yang ketiga yaitu melalui relay eksekutif. Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan. Biasanya langkah ini ditempuh ketika sengketa yang terjadi cukup kompleks dan melibatkan nilai ekonomi yang besar, atau jika upaya penyelesaian melalui parate eksekusi tidak berhasil menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya itu ada penyelesaian kasus utang piutang melibatkan beberapa langkah sistematis. Yang pertama, kreditur harus mengirimkan somasi yang memuat informasi tentang utang dan batas waktu pembayaran. Jika tidak ada respons, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyertakan identitas dari para pihak, dasar hukum perjanjian, dan permohonan ganti rugi. Dalam persidangan, debitur diberi kesempatan untuk menanggapi, sementara kreditur harus menghadirkan bukti dan saksi. Jika pengadilan memutuskan debitur untuk melakukan wan prestasi, gugatan akan dikabulkan dan debitur diperintahkan untuk membayar hutangnya. Jika debitur tidak mematuhi, kreditur dapat mengeksekusi putusan. Opsi mediasi atau negosiasi juga dapat dipertimbangkan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan dari kedua belah pihak. Kesimpulan dari materi ini yaitu wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya, yang bisa berupa tidak memenuhi, terlambat, atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Unsur wan prestasi mencakup adanya perjanjian sah, kegagalan memenuhi kewajiban, dan kerugian pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, dengan penyelesaian dimulai melalui somasi dan berlanjut ke pengadilan jika diperlukan. Memahami wan prestasi penting untuk menjaga integritas perjanjian dan mengurangi sengketa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.